Kalau kita ngomongin sejarah Kesultanan Gorontalo, ada satu nama nih yang sering banget muncul, Sultan Babiongo. Tapi pernah kepikiran nggak, siapa sih leluhur beliau? Nah, kali ini kita bakal bareng-bareng menelusuri silsilahnya, dan ternyata jawabannya lumayan bikin kaget loh. Yuk kita mulai. Pertanyaannya kelihatannya simpel banget kan? Siapa sih kakek dari Sultan Babiongo? Tapi jangan salah, jawaban dari pertanyaan ini justru bakal membawa kita masuk ke semacam labirin nama dan jabatan di sejarah Gorontalo. Anggap aja ini misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, jadi titik start kita tentu aja ya Sultan Babiongo sendiri. Nah, untuk nemuin siapa leluhurnya, kita harus jalan mundur nih. Kita telusuri jejak keluarganya satu generasi ke generasi sebelumnya. Yap, persis kayak detektif sejarah. Kita bakal ikutin jejaknya langkah demi langkah. Pertama, dari Sultan Babiongo kita mundur ke orang tuanya. Terus, dari situ baru kita melangkah lagi ke sosok kakeknya yang ya masih jadi misteri nih. Udah siap? Yuk, kita gas! Baiklah, sekarang saatnya kita buka-bukaan soal garis keturunannya. Kita akan bergerak mundur dari sang anak sampai ke kaceknya. Nah, ini dia peta jalan kita. Gini alurnya. Kita mulai dari nomor 1, Sultan Babiongo. Dari beliau, kita mundur satu generasi ke orang tuanya, yaitu Kadi Diadeto dan Putri Molie. Terus, mundur selangkah lagi, kita bakal ketemu sama kakek dan neneknya. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama orang tua Sultan Babiongo. Oke, jadi orang tua Sultan Babiongo itu namanya Kadi Diadeto dan Putri Molie. Coba deh perhatiin jabatan ayahnya, Kadi. Nah, ini penting banget karena Kadi itu bukan sekedar nama, tapi sebuah posisi yang, sangat krusial. Jadi, apa sih Kaodi itu? Well, Kaodi itu adalah seorang pemuka agama yang punya jabatan tinggi di dalam struktur keagamaan Kesultanan Gorontalo. Artinya apa? Ini menunjukkan kalau ayah Sultan Babiongo, si Diadeto ini, bukan orang sembarangan. Beliau adalah tokoh yang sangat dihormati dalam urusan agama. Nah, dari pernikahan Kadi Diadeto dan Putri Molie ini, lahir 5 orang anak. Yang menarik, 4 diantaranya itu perempuan loh. Ada Putri Bunah, Putri Wawahu, Putri Lupoyo, dan Putri Duo. Cuma ada 1 anak laki-laki, dan dialah yang nantinya kita kenal sebagai Sultan Babiongo. Oke, sekarang kita sampai di titik paling penting. Kalau Kadi Diagato itu ayahnya Sultan Babiongo, berarti ayahnya Kadi Diagato itu adalah orang yang kita cari-cari dari tadi kan? Dialah kakek dari Sultan Babiongo yang tak lain dan tak bukan adalah... Dan ini dia jawabannya. Menurut catatan sejarah, kakek Sultan Babiongo adalah Sultan Pongolio Tatobungo Hulawa. Jelas ya? Jadi, kasus selesai dong? Eits, tunggu dulu. Ternyata sejarah masih punya kejutan lain buat kita. Sekedar info tambahan ya, Sultan Pongoliu ini istrinya adalah Putri Deotie. Nah, dari pernikahan mereka inilah lahir Kadi Diadeto, ayahnya Sultan Babiongo. Tapi, disinilah masalahnya mulai muncul, yaitu di nama Pongoliu itu sendiri. Nah, kita masuk ke bagian yang bikin penelusuran sejarah itu jadi seru sekaligus pusing, yaitu ketika satu nama ternyata dipakai oleh banyak tokoh. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kita cuma cari nama Pongoliu aja, bisa-bisa kita salah orang. Pertanyaannya, emang cuma ada satu tokoh Pongoliu yang berpengaruh di lingkungan adat Limolopo Halaha pada zaman itu? Jawabannya, ternyata enggak. Nama Pongoliu itu rupanya cukup umum dipakai, apalagi di kalangan bangsawan dan tokoh-tokoh penting di Limolopo Halaha. Nah, ini kan bisa bikin bingung banget. Oke, jadi tugas kita sekarang adalah mengurai kebingungan ini. Yuk, kita coba bedain satu persatu tokoh yang namanya sama-sama Pongoliu ini, biar kita nggak salah orang. Nah, ini dia, biang kerok kebingungannya. Lihat deh, ada setidaknya 5 tokoh penting yang namanya Pongoliu. Yang pertama jelas, Pongoliu Tatobungo Hulawa, kakeknya Sultan Babiongo. Tapi ada juga Pongoliu, putranya Raja Polamolo. Terus ada lagi, Pongoliu, putranya Sultan Matolodula. Bahkan, Sultan Buingakiki itu nama lainnya juga Pongoliu. Dan biar makin rumit, ada juga seorang kadi yang namanya Pongoliu. Pusing kan? Jadi, apa pelajaran pentingnya dari semua ini? Dalam sejarah, detail kecil itu bisa mengubah segalanya. Nggak cukup kita cuma bilang Pongoliu. Untuk menunjuk orang yang benar, kita harus sebut nama lengkapnya. Sultan Pongoliu Tatobungo Hulawa. Nah, nama lengkap inilah yang jadi pembeda utamanya.
Penelusuran kita kali ini ngajarin sesuatu yang lebih dari sekedar silsilah keluarga ya. Ini tentang cara kita membaca sejarah. Makanya saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa penting sih sebuah nama dalam sejarah? Karena kadang-kadang nama lengkap itu bukan cuma sebutan, tapi bisa jadi satu-satunya peta yang kita punya untuk menemukan kebenaran di masa lalu.